Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi. Selamat pagi semuanya. Matur nuwun, saya ucapkan salam kepada guru-guru batik kami, kepada Ketua 1 Ibu Sita, Ketua 2 Pak Afif Sakur, kemudian ada juga Bu Hani dari Winoto Sastro. Selamat pagi. Dan yang menarik pagi ini ternyata saya janjian bersama teman-teman muda. Banyak juga yang penasaran karena melihat temanya. Seperti salah satu contohnya Mas Adi itu dari Remenjawi, Bapak dan Ibu. Ada juga teman saya satu lagi, penyiar Jeronimo, Mbak Santi. Sama Mas Paksi dari Paksi Band. Wah ini artis kondang. Kemudian ada juga Mbak Angel dari Putri Batik DIY. Selamat pagi semuanya, senang karena hari ini kita bisa bareng-bareng, kita bisa berguru dan kita bisa sama-sama diskusi. Dan tidak lupa saya sapa para narasumber kita pagi ini adalah Pak Afif Sakur, kemudian Pak Siwo dari Balai Batik, dan tidak lupa Pak Jiono guru kita juga dari Balai Batik, alumni Balai Batik ya Pak ya. Baik, saya tidak berlama-lama. Kami langsung seperti biasanya di Sekar Jagad, kami akan langsung dialog, kemudian menghidupkan pertanyaan dan jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Monggo tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu, karena kita memang tujuannya sama-sama belajar. Saya akan mendorong teman-teman untuk saling berdiskusi. Apalagi temanya hari ini adalah tema yang sangat menarik. Seperti biasanya Sekar Jagad dan kami di Instagram Lawasan Batik Official, kami selalu menggaungkan kampanye batik, pakai batik yang otentik, pakai batik yang asli. Dan alhamdulillah responnya sangat baik karena teman-teman di media sosial sudah sangat kemudian aware. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, ya sudah Mbak Elo, kalau sudah kami kepengen dan mau tahu dan kami bisa mengerti bahwa batik itu memang harus yang asli, lalu cara mendeteksinya bagaimana? Itu yang paling penting. Karena kalau kita berbusa-busa, kita mau diskusi sampai panjang lebar, tapi teknik dan sesuatu yang mendasar nggak kita pegang, ya artinya tidak akan menghasilkan sesuatu. Baik, pagi ini kita punya narasumber yang cukup lengkap. Pak Afif itu fashion designer kondang dan juga pengusaha batik yang semua pasti akan tahu. Kemudian Pak Siwo sampai sekarang masih dinas di Balai Besar. Jadi Bapak dan Ibu bisa tanya seputar teknis, bahkan mungkin kebijakan ya Pak ya. Kemudian Bapak yang satu ini, Pak Jiono, adalah sesepuh juga di Balai Besar yang sekarang sudah purna tugas. Tetapi saya banyak berdiskusi dengan Pak Jiono tentang batik, bahkan dengan seputar motif. Bapak wonten contoh ya nanti ya, langsung spesifik bisa kita diskusikan ya. Baik, saya mulai sekarang awalnya dari Pak Afif dulu Pak. Pak Afif, teman-teman itu kan selalu mendiskusikan bahwa batik itu harus yang otentik, batik itu harus yang asli gitu. Tapi kan kemudian selama ini kita punya kesulitan, salah satunya adalah cara mendeteksi yang bahkan memang ketika tidak asli atau katakanlah tekstil bermotif batik, sekarang pun juga mempunyai teknik untuk membuat batik yang sangat sangat canggih sehingga sangat sulit membedakan antara asli maupun yang tidak asli. Nah, Pak Afif mungkin dari sisi yang biasa mendesain atau bahkan dalam perniagaan batik, apa Pak yang biasanya bisa disampaikan Pak Afif terhadap customer atau pecinta batik, tips atau triknya yang paling gampang untuk mendeteksi batik itu asli? Ya, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Mungkin sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan, saya ingin sekilas mengenai perjalanan batik Indonesia. Jadi pada awalnya batik itu merupakan proses rintang warna dengan menggunakan malam, yang awal-awalnya itu dengan warna hanya
indigo, biru putih, ya. Dan kita sempat ekspor indigo, dan itu dinyatakan bahwa indigo itu bagian dari Mas Biru, dan Mbak Sita adalah yang sudah menelusuri bagaimana Yogyakarta ini pusat indigo sampai diekspor ke Belanda dan lain sebagainya. Nah, setelah adanya istilahnya wedelan biru putih, maka berkembang adanya soga dan lain sebagainya. Nah, teknologi batik itu berkembang. Ada abad 18 yang awalnya hanya batik tulis, lintang warna dengan alat berupa canting tulis. Di awal abad 19 atau akhir abad 18 itu sudah mulai dengan menggunakan cap. Artinya teknologi cap, dan zaman keemasan batik tulis maupun zaman batik cap ini mengalami zaman keemasan yang berkembang, dan Yogyakarta adalah salah satu produk batik yang sempat ekspor sampai ke Sumatera, Malaysia, Singapura, sampai ke Burma, dan kita punya tokoh-tokoh batik di Yogyakarta, salah satunya Haji Bilal dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan batik akan mass produk ini akhirnya membuat adanya batik cap. Nah, teknologi ini berkembang, dan memang dengan adanya berkembang teknologi maka dibutuhkan batik ini ke semua lapisan, dari lapisan memang atas sampai lapisan yang paling bawah. Dan teknologi ini berkembang ini adalah banyaknya tiruan-tiruan batik yang diproduksi tidak melalui proses batik, tapi prosesnya sablon atau printing, baik printing yang manual maupun printing mesin, dan ini menjadi suatu perkembangan, ya. Saya nggak mengatakan yang salah siapa atau gimana, tapi pada dasarnya ini adalah suatu kebutuhan masyarakat akan produk yang murah. Nah, di mana secara ekonomi dibutuhkan produk-produk murah itu yang akhirnya dari sebuah kain batik itu dihilangkan. Nah, membuat batik itu kan memberi nyawa dalam satu kain. Jadi ada rohnya di dalam sehelai kain. Tapi pada saat kain itu hanya sebuah fotokopi, kain itu hanya sebuah tiruan, tidak ada roh yang terdapat dalam sehelai kain itu. Nah, saya tidak mengatakan orang yang tidak menggunakan batik asli itu dosa, enggak. Tapi ada rasa kebanggaan tersendiri bahwa buat apa kita memakai sesuatu yang tidak ada rohnya. Kalau menurut saya seperti itu. Itu dari perjalanan daripada kenapa kain tekstil motif batik itu terjadi. Yaitu pada awal-awal abad 19, ya. Adanya mulai sistem istilahnya kopi atau printing itu sendiri. Memang sistem printing ini teknologinya juga selalu di bagaimana caranya menjadi sempurna. Awal-awalnya printing itu depan belakang itu beda, terus bisa dilihat dari pinggirannya. Itu akhirnya lama-lama disiasati pinggirannya diseret dulu dengan malam, ya. Terus tadinya di printing dari putih di printing hitam, akhirnya diubah lagi dari dicelup hitam dulu, dicabut agar menjadi akhirnya hitam putihnya itu sistem cabut. Nah, ada lagi juga istilahnya saya kombinasikan antara printing dan cap, antara printing dan batik tulis. Dulu waktu saya pertama kali melihat batik printing, satu batik printing sudah kelihatan. Tapi setelah dikombinasi dengan batik tulis dan lain sebagainya, kalau mencari tahu batik printing harus membeli dua kain yang sama, ya. Ada posisi-posisi yang memang peletakannya itu sama. Mungkin batik cap itu juga melakukan persamaan dalam stem, ya, pengulangan motif. Nah, di sini terhadap pengulangan motif tapi dalam bentuk yang sequel yang besar. Nah, istilahnya dari dua kain itu lebih bagus kita
menelitinya dari dua kain. Kalau satu kain mungkin kalau seperti cat akan tetap ada bedanya ya. Tapi kalau dua kain itu pasti ada sesuatu yang berbeda. Nah, teknologi ini berkembang. Nah, dulu printing itu satu warna, sekarang printing itu bisa bertumpuk-tumpuk beberapa warna. Itu berarti kan teknologi printingnya itu sudah dengan teknologi tinggi. Nah, nanti Pak Diono yang dengan Balai Batik yang telah melakukan itu nanti bisa menceritakan bagaimana itu terjadi. Cuman kalau dari kami menceritakan bahwa ini pada dasarnya ya kebutuhan masyarakat akan seperti itu, berarti edukasi terhadap tekstil motif batik itu harus selalu ditanamkan kepada masyarakat luas. Saya tidak mengatakan tidak boleh pakai printing, tapi di dalam sehelai kain printing itu tidak ada. Nah, kita itu mau beli sesuatu itu yang sempurna ada rohnya, atau hanya sebuah hiasan atau kayak bungkus kado, kertas kado gitu loh. Saya mau beli bungkus kado atau mau beli batik yang ada rohnya. Jadi mungkin saya akan memulai seperti itu. Nah, nanti dari kedua narasumber ini yang akan menceritakan banyak bagaimana ketelitian kita untuk melihat sehelai kain, karena di Balai Batik sudah bisa bagaimana dengan handphone kita memberikan foto bahwa di dalam pembatikan yang menggunakan malam itu terdapat gerigi, tapi kalau printing itu tidak ada geriginya dalam kelowong itu sendiri. Nanti akan dijelaskan oleh dua pembicara. Mungkin dari saya sebagai pembukaannya begitu, Mbak. Terima kasih. Baik, Matur Nuwun. Kalau secara perniagaan batik, Pak Afif, apakah memang secara real di lapangan apakah kemudian kehadiran tekstil bermotif batik itu memang mengganggu? Maksud saya apakah memang ya saya banyak menyimak bahwa para pengrajin ya cukup kemudian aktivitas membatiknya kemudian terkurangi, demandnya Ya. jadi terbelah. Kalau saya ditanya mengganggu sekali. Oh, mengganggu pakai sekali gitu loh. oke. Itu adalah pembodohan masyarakat dan penipuan massal. Kalau saya mengatakan pembodohan masyarakat, yaitu memberikan masyarakat kita yang seharusnya pintar memberi penghargaan dalam sebuah kain, dibodohin dengan adanya tekstil motif batik. Baik. Itu pembodohan masyarakat. Baik. Jadi masyarakatnya itu dibuat kemudahan tapi tidak beredukasi. Jadi penghargaan terhadap UKM, penghargaan terhadap pengrajin juga semakin tidak ada. Nah, pengrajinnya sendiri akhirnya malas mau buat batik tulis, nanti cuman hanya dikopi oleh industri besar. Dan saya katakan ini industri besar, perusahaan besar batik yang ada di Indonesia ini, itu boleh dikatakan menurut saya, pengamatan saya pribadi, mudah-mudahan tidak salah, 75% mereka menggunakan tekstil motif batik daripada batik yang aslinya. Ya mungkin saya nggak apa-apa ya menyebutkan, sekarang nggak usah jauh-jauh, kita ke yang ada di mall-mall aja, coba mana yang tekstil motif batik dan mana yang banyak yang tekstil motif batik, itu kan pembodohan masyarakat ya. Nah, edukasi ini harus dilakukan, ya. Masyarakatnya juga harus disiapkan. Bagaimana mengembalikan marwah sebuah kain batik dan roh batik itu menjadi lebih unggul, bahwa batik itu apabila mempunyai roh. Kalau saya hanya mengatakan UKM saja masih belum kuat. Mengatakan ini lebih cantik itu tergantung ya. Karena yang printing sekarang juga cantik-cantik. Tapi ini berkata tentang hakikat daripada sebuah batik, marwah batik, dan rohnya batik. Baik. Matur Nuwun. Sangat menarik sekali tadi disampaikan sama Pak Afif, bagaimana jerih payah juga penjiplak batik atau industri tekstil bermotif batik ketika berusaha menyerupai batik. Artinya kan di sini bisa kita pikirkan bahwa memang dengan sengaja ada upaya untuk supaya batik itu mirip dengan aslinya, seperti itu. Nah, yang menarik mungkin di sini ada Pak Siswo. Mungkin
kita bisa membuka ini ya Pak ya, kita bisa membuka perbincangan atau diskusi. Di Balai Besar sendiri bagaimana Pak? Apakah ada semacam pertahanan atau kemudian sebuah kebijakan bahwa tekstil bermotif batik dengan batik yang asli itu posisi yang dilestarikan atau dilindungi oleh pemerintah itu seperti apa? Upaya apa yang dilakukan oleh batik seputar ini? Baru kemudian kita akan membahas secara teknis dengan Pak Jiono. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, tadi sudah disampaikan dari Pak Alfred Sakur terkait perjalanan awal mula batik sampai sekarang. Dari mulai sisi teknis beberapa tadi sudah disampaikan juga, itu terkait kebijakan pertahanan terkait batik apa yang kami lakukan dari Balai Besar Kerajinan dan Batik. Pertama saya sampaikan tugas Balai Besar Kerajinan Batik sekarang berubah. Yang dulu ada litbang, sekarang sudah nggak ada litbang. Konsentrasinya sekarang layanan jasa. Salah satu untuk pertahanan itu tadi, itu salah satu fungsi yang ada di Balai Besar yaitu sertifikasi dan pengujian sekaligus ada pelatihan. Pelatihan ini baik berbasis kompetensi profesi, sertifikasi profesi, sistem mutu, SNI, SPPT SNI, produk, yaitu nanti melalui pengujian. Itu dasarnya adalah standar nasional Indonesia. Kalau itu rujukan untuk pengujian batik, itu SNI. SNI yang berlaku itu SNI 8302, itu untuk batik tulis, batik capnya 8303, batik cap, yang untuk kombinasi 8304. Rujukan utama dari batik adalah SNI terkait pengertian batik dan istilahnya yaitu SNI tahun 2019 0239. Jadi yang 2014 sudah kita revisi Pak Diono. Nah, yang menyusun standar SNI itu semua stakeholder termasuk Pak Afif, Pak Jiono dan beberapa pelaku industri, akademisi, asosiasi. Semua stakeholder kita libatkan untuk menyusun SNI. Dari SNI itu kita uji bahwa untuk mempertahankan itu tadi membedakan antara batik dan non batik atau yang kita sebut, ada yang mengatakan batik tiruan, ada yang mengatakan tekstil motif batik. Dari Ibu Ketua Sekarjagat tadi, tekstil jiplak motif batik. Berbagai macam istilah itu tentu saja itu berbeda dengan batik. Tentu saja dengan pengujian. Pengujian terkait batik satu-satunya ada di kantor kami yaitu Balai Besar Kerajinan. Nah, yang diuji itu dari beberapa yang ada termasuk yang pertama terkait hari ini yang mencirikan itu batik atau bukan, edukasi tekstil motif batik atau batik cap atau batik tulis itu ada di standar tadi di SNI, yaitu yang pertama diri. Yang kedua ujinya yaitu uji bau batiknya itu nanti seperti apa. Terus uji tahan luntur warna, uji sobek. Itu beberapa parameter uji
terkait batik. Yang kita bahas di sini fokusnya pada ciri batik. Yang itu akan menandakan itu batik atau bukan. Kalau batik itu apakah batik tulis, apakah batik cap, apakah batik kombinasi. Karena di standarnya SNI-nya itu bunyinya klasifikasi batik itu ada 3, tulis, cap, dan kombinasi. Baik, Pak, matur nuwun. Kemudian Pak, apakah hanya melalui sertifikasi satu-satunya jalan yang ditempuh oleh Balai Besar dalam melindungi Bapak dan Ibu? Mungkin di sini juga banyak yang pengrajin batik. Monggo nanti kalau mau menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan sertifikasi asli atau tidaknya batik itu. Nah, apakah karena Pak ada juga pertanyaan teman-teman pengrajin ya Pak? Wah, nek karo Balai Besar ki kudu melu sertifikasi, Mbak, istilahnya harus ikut sertifikasi, kemudian biaya, waktu dan segala macamnya. Apakah mungkin selain dengan langkah-langkah sertifikasi itu, apakah ada juga Pak yang lainnya Pak dari Balai Besar sehubungan dengan melestarikan atau mempertahankan status bahwa batik itu asli atau tidak? Kalau secara fungsi kantor kami ya, itu tadi sudah saya sampaikan melalui pengujian sertifikasi, yaitu Baik. sertifikasi batik maknya atau SOP TSNI bisa. Baik, Kalau terkait kepada itu, tetapi itu berlaku sukarela ya, tidak wajib. Artinya siapapun boleh mengujikan, siapapun boleh tidak, karena sukarela. Kalau mengujikan berarti itu nanti dikuatkan dengan jaminan hasil uji atau sertifikasinya terbit. Itu untuk penguatan jaminan bahwa industri tersebut memang memproduksi benar-benar batik. baik, matur nuwun. Kemudian memang selama perjalanan dengan Balai Batik selama ini Pak, sistem pengujian itu cukup efektif ya Pak untuk meningkatkan prosentase bahwa kemudian publik atau masyarakat itu kemudian menjadi paham bahwa batik yang asli itu semakin meningkat gitu pemahamannya. Efektivitas dari sertifikasi itu. Kalau dikaitkan dengan hubungan efektivitas, karena itu sebagai jaminan pengakuan terhadap industri, itu pasti efektif. Pasti efektif karena itu menjadi jaminan. Cuman persoalan, mohon maaf ini, persoalannya salah satu saja batik itu ada masa berlakunya ya, 3 tahun. 3 tahun itu masa berlaku. Belum sampai 3 tahun bisa jadi habis, bisa jadi masih tuh. Dulu itu pakai label atau pita kayak cukai seperti itu sekian. Tapi sekarang itu artinya bisa berapapun bisa produksi, dan ketika masa berlaku masih bisa pakai terus. Karena dulu awal-awal dibatasi semacam cukai. Efektif kalau dari sisi jaminan penguatan, iya pasti, karena itu sebagai penguatan, sebagai jaminan bahwa industri itu benar-benar produksi batik. Cuman persoalannya, mohon maaf, saya lihat juga dan saya tahu yang punya sertifikat ternyata produksi ini, dan ternyata sebenarnya itu bukan batik, dilabeli juga. Itu tadi yang punya sertifikat batik. Mohon maaf, karena memang nggak ada monitoring, nggak ada pengawasan. Baik. Dan tidak ada tindakan. Ya, makanya kejujuran itu menjadi penting, baik produsen maupun penjual. Jujuran itu menjadi penting, karena ini berlakunya sukarela, tidak ada pengawasan, tidak ada monitoring. Kalau SNI itu berlaku wajib, mohon maaf, malah bisa banyak yang tutup itu industri. Baik. Makanya selama ini masih sukarela. Baik, matur nuwun. Cuman ya itu tadi,
kejujuran itu menjadi penting. Nggih, nggih. Menarik sekali Pak Siswo. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu tadi paparan singkat dari pihak Balai Besar yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Siswo. Sekarang kita menuju ke agenda yang sedang ditunggu-tunggu, ya, dari Pak Ziono. Jadi kita sekarang menunggu paparan dari pembicara dulu. Monggo disiapkan kalau mungkin kawan-kawan atau Bapak Ibu semua sudah punya pertanyaan. Kita akan mulai buka di sesi yang kedua. Nah, sekarang Pak Ziono, apakah hal-hal yang mendasar yang perlu kita ketahui ketika kita mau mendeteksi batik Pak asli, ataukah itu tadi yang istilahnya Pak Ziono ada yang print cabut, kemudian ada yang sablonnya pakai lilin dingin, apa segala macam. Nah, istilah-istilah itu tuh bagaimana Pak cara teman-teman paling mudah memahaminya? Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami diminta untuk menyampaikan beberapa hal tentang ciri-ciri ya, atau mengidentifikasi tentang batik dan bukan batik. Itu tentu saja kami harus mempunyai pijakan yang mendasar. Pijakan kami itu adalah tentang SNI, karena kita juga tadi disebutkan oleh Pak Mas Siswo, seperti Pak Afif, kami dan sebagainya diajak dalam menyusun rancangan SNI, dan ternyata SNI itu sudah diundangkan dan diakui sebagai SNI. Baik, untuk itu akan saya bacakan intinya tentang SNI batik, definisinya, sehingga nanti dari situ akan kita bahas dan kita sampaikan beberapa hal yang sangat penting. Dari batik SNI 0239 itu, batik adalah seni kerajinan tangan, hasil pewarnaan menggunakan malam, dalam kurung lilin batik, panas, sebagai perintang warna dengan alat utama pelekat lilin batik yang berupa canting tulis dan atau canting cap, untuk membentuk motif tertentu yang mengandung makna. Sehingga di dalam batik itu sesuai dengan SNI-nya dan yang setiap hari kita hadapi, batik itu satu, itu adalah hasil kerajinan tangan. Yang kedua, menggunakan zat perintang warna yang disebut dengan malam atau lilin batik. Yang ketiga, alat pelekatan lilin batiknya itu disebut canting tulis dan atau canting cap. Yang keempat, itu motifnya mengandung makna. Jadi ada maksud tertentu. Sesuai dengan definisi batik yang pernah kita diskusikan pada waktu Rebu Pon dulu, itu Romo Manu, itu mendefinisikan batik itu dari kata apadik, yang berarti melukis. Nah, kalau melukis itu ada tujuan dan maknanya pas sesuai dengan ini. Baiklah, kita cermati dari 4 hal tersebut, sehingga yang batik, betul-betul batik, satu, itu harus ada jejak penggunaan malam sebagai perintang warna. Yang kedua, itu dikerjakan secara kerajinan. Jadi bukan masinal, ya. Yang ketiga, itu alat pelekatan malam itu menggunakan canting baik tulis maupun cap. Dan itu ada jejaknya. Jadi karena teknik pelekatan malam dengan alat itu akan bisa kita lihat jejak bekas-bekasnya bahwa itu menggunakan alat tersebut. Nah, selanjutnya itu mempunyai makna. Baik, hal-hal yang semacam itu adalah merupakan
ciri-ciri khas daripada batik. Sedangkan yang non batik itu tidak mempunyai jejak tapak malam sebagai perintang warna. Yang kedua, dikerjakan itu minimal semi masinal. Ada yang bersifat kerajinan, tetapi minimal semi masinal. Bahkan ada yang sudah full masinal. Karena nanti kami ada contoh-contoh ya yang batik atau maaf saya salah nyebut, yang printing itu menggunakan flat and screen itu masih semi kerajinan, tapi mereka sudah menggunakan alat yang prosesnya kalau kita lihat adalah modern ya. Kemudian ada yang print tetapi menggunakan roller screen print, itu sudah masinal, betul-betul masinal karena kapasitasnya luar biasa. Oke, non sewu Pak, apa saya bisa bantu? Saya ini sekalian langsung saja. Terima kasih. Ya, ini adalah contoh print yang sudah menggunakan mesin. Ya, sangat sempurna desain motifnya, ya. Dan dia itu produknya panjang, tak terbatas, ya. Dan kainnya pun itu tidak mungkin diproses untuk batik, karena mereka sudah menggunakan teknik-teknik modern. Sangat mirip sekali dengan hampir batik beneran sih Ya. Pak Ji. Ya, tetapi lebih sempurna motif-motifnya. Oke, kalau tadi disebutkan Pak Jiono ada tapak malam. Lalu kemudian bagaimana dengan mesin printing atau mesin batik yang bisa menggunakan malam dalam ngeprintnya itu Pak? Apakah dia kan nanti otomatis meninggalkan jejak malam Pak Ji? Betul. Kan ada yang print memang langsung print sablon paling gampang. Betul. Tapi kalau pas ngeprintnya dengan malam dingin itu bagaimana Pak? Maaf, kita harus mencermati daripada SNI yang telah kami sampaikan tadi. Baik. Di situ menggunakan malam panas sebagai batik. Nah, kalau panas. malam dingin itu kan bukan malam panas, sehingga tapak maupun jejaknya kan beda karena alat pelekatannya pun berbeda, sehingga mempunyai ciri yang berbeda pula. Baik, mungkin kita langsung saja, mungkin teman-teman di sini Bapak Ibu ada yang langsung mempunyai pertanyaan. Mumpung kita lagi ada di sesi tekstil bermotif batik. Monggo Pak Hari. Terima kasih, selamat siang semuanya. Sudah rawuh. Pak Jiono, mungkin saya tidak tahu Pak Jiono atau siapa. Saya hari ini sengaja memakai batik printing, mungkin kelengannya ya printing, tetapi penyelesaiannya itu dicampur dengan batik. Nah ini kalau seperti ini tuh dalam kaitannya dengan istilahnya batik itu apa kombinasi atau batiknya juga istilahnya palsu, dan bagaimana tentang kaitannya dengan kebijakan dari Balai Batik sendiri. Jadi tadi saya sudah disapa ibu-ibu, Mas Hari batik kok apik banget. Setelah semuanya sudah pusing, saya bilang iki jane printing. Nah, apakah mungkin zaman sekarang itu banyak teknologi canggih, jadi kelengannya itu dibuat printing dulu, kemudian penyelesaiannya sampai akhir disoga ataupun dikombinasi dengan batik, mungkin batik tulis atau gimana? Matur nuwun. Baik, matur nuwun Pak Hari. Pak, ini ada yang dijawab dulu oleh Pak Afif, monggo silahkan. Ya. Kelengannya asli nih Pak, tapi selanjutnya kelengannya bukan asli. Jadi membuat biron kelengan atau biru putih itu adalah ornamen pokok dalam sebuah kain. Nah, sekarang kalau ornamen pokoknya itu sendiri sudah menipu atau palsu, apa yang harus kita perjuangkan? Padahal ornamen pokok ini adalah ornamen utama yang menyampaikan bahwa ini adalah karakter sebuah motif.
baik motif utama dalam bentuk latar maupun motif isiannya, itu kan motif pokok. Nah itu biasanya motif pokok itu sulit atau dikerjakan agak lama. Nah kadang orang potong kompas. Nah pada saat itu potong kompas itu kan berarti kan sudah 50% menipu dulu. Yaitu membuat kelengan dulu. Motif pokok. Setelah itu baru diisi dengan batik tulis atau batik cap, supaya menunjukkan ada proses lintang warna dengan menggunakan malam panas tersebut. Nah ini nanti pada saat dilihat di balai batik akan tahu, oh ini motif utama, motif pokoknya itu adalah tekstil ataupun printing, dengan melihat seharusnya bentuk kelowong sebuah printing dan bentuk kelowong sebuah malam itu kalau dilihat secara kasat mata tidak nampak, tapi kalau di mikroskop itu nampak. Kalau batik itu bisa gempi, tapi kalau printing itu agak bergerigi. Nah itu nanti minta dijelaskan itu. Jadi itu adalah bagaimana menyiasati untuk istilahnya cost-nya lebih murah. Kalau ini semuanya. Mereka batik engkang bukan asli juga ya Pak ya? Nah ini 3 motif kebetulan sama, ya, tapi tidak ada yang kombinasi. Ya, yang sebelah kanan itu adalah tekstil motif batik, betul-betul pure motif tekstil dengan sistem printing. Lah nanti untuk menunjukkan kenapa printing, nanti dari balai batik yang akan yang akan menunjukkan. Dan yang setengah ini adalah cap, ya, dan yang sebelah kiri ini adalah batik tulis. Nah teman-teman ini ada 3 Ya. saya punya Pak ya. Nah Printing, kombinasi dan tulis. Ya kalau dari nanti giginya beliau yang yang akan mencari ya. Nah kalau dari sebelah kanan ini yang tekstil motif batik itu menurut saya rohnya itu nggak ada. Karena di situ tidak terlibat orang batik, tidak terlibat malam, tidak terlibat memberi nyawa dalam satu kain. Dan ini kalau dijembreng 3 biji sama persis, 100 biji sama persis. Yang sebelah kanan. Bikinnya juga cepat. Ya, bikinnya juga cepat. Harganya mungkin miring. Ya, nanti kalau masalah bolak-baliknya agak beda sedikit, pinggirnya apa, itu teknologinya nanti berkembang karena di sebelah kanan ada printing yang bolak-balik itu sama. Nah, baliknya ini berbeda. Nah, ini yang printing zaman lama. Baik, printing yang masih belum menggunakan teknologi terlalu canggih ya. Baik. Belum pinter. Istilahnya Bu Sita belum pinter. Kalau yang di sini adalah cap. Printing yang masih lugu lah ini. Gampang sekali dideteksi. Nah, ini ada pengulangan motifnya. Yang pengulangannya itu sama persis. Ya, jadi jumlah titiknya itu karena bentuk cap itu kan 20 kali 20, ada yang 17 kali 12, ada yang 15. Itu pengulangannya titiknya sama. Nah, kalau ini pengulangannya satu kain pasti sama. Jadi kalau belum pinter, ya kalau yang sudah jelas seperti printing lama itu sudah ketahuan. Ini paling mudah. Kalau printing baru, mendingan beli printingnya 2. Nek 2 itu sama, ya wis cetok. Oke, salah satu tips teman-teman, beli 2 untuk mudah membedakan. Nah, yang kombinasi tulis pun baik. Nanti itu juga kita kadang bingung sendiri. Nah, kalau ini pengulangannya sama. Nah, ini terjadi pengulangan, tapi pengulangannya itu jumlah titiknya dihitung pasti akan ada bedanya. Ini kebetulan yang kita sampelkan adalah kan motifnya yang mendekati. Ini dari melihat secara kasat mata. Baik. Nah, nanti bagaimana cara melihat secara mikroskop? Teknis. Monggo, Pak. Monggo, Pak Siswo. Nah, sekarang kita akan coba simak yang paham secara teknis tips and tricksnya ini. Silakan Pak. Apa yang paling memudahkan? Monggo lo Bapak Ibu kalau misalnya mau tanya langsung saya beri kesempatan. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Pak Afif Sagul
itu sebenarnya sama, karena nyusun standarnya itu bersama Pak Diono, bersama Pak Abis. Jadi Lebih dekat Pak, mohon maaf nanti bisa mic-nya. saling menambahilah. Lebih Tapi dekat begini, menguji produk batik standar. Berarti produk sudah ada, pasti produk sudah. Ketika produk sudah ada, sebenarnya inputnya itu apa yang ada? Pasti ada malam tuh. Input pembuatan batik itu kan bahan baku ada malam, ada pewarna, ada desain gambar yang menjadi motif ini. Yang tampak visual itu kita cari semua apa kesamaan dan perbedaannya. Di sisi lain, karena ini teknik batik, harus tahu teknik produksi selain batik, yaitu non batik tadi yang sudah disampaikan Pak Diono. Baik printing yang pakai silk screen, sablon manual, maupun yang mesin-mesin modern yang roll itu. Semua itu harus sudah tahu. Dari mulai gambar, bahan baku sampai teknik itu harus tahu. Sistem pewarnaan sendiri di batik itu kan pakai sistem pewarnaan dengan sistem celup dingin. Karena ada lilin. Kalau nanti celup panas enggak jadi itu motifnya kalau di sistem celup. Yang mesin-mesin modern yang printing itu ada yang sistem celup panas. Ini kok saged diganti ya Pak ya, batiknya? Batiknya mau ditukar lagi ya? Mau diganti? Oh boleh. Iya. Iya ini mau. Ya ini mau saya sampaikan informasi awalnya Bu, non sewu. Ya. Kedap. Itu informasi awal pengantar terkait teknologi proses. Ya. Seperti yang disampaikan Pak Abdes Takur tadi, yang printing sama pengulangan, ada rapotnya nih. Dari sistem awal menggambar, mendesain, itu sistemnya perulangan motif. Gambar itu diulang, itu pasti sama itu. Nah, itu nanti diulang sampai seukuran lebar dan panjang kain. Ini kalau dengan sistem sablon manual yang banyak dikerjakan seperti di Sragen Solo, bukan pabrikan besar ya, masih manual tangan. Jadi rapotnya sama, pengulangannya sama. Sama seperti pengulangan ranting cap, karena kalau ranting cap kan terbatas kemampuan karena beratnya ranting itu akan mempengaruhi tingkat kelelahan. Makanya kalau dibilang standar antara 20 paling tinggi mungkin kisaran 25 itu paling 25 16 18 itu ukuran canting ya, itu masih banyak lah. Tapi kalau besar kan terlalu berat. Sampai perulangan, sama-sama perulangan. Perulangan sama, cuman kalau di ini jenis canting cap sendiri juga banyak. Ada canting cap tubruk, ada canting cap lowongan, ada canting cap tembokan. Nah, di masing-masing canting cap ada ciri. Canting cap itu biasanya itu ada teken. Ada teken itu yang nanti sejenis kalau dibilang motif itu cecek ya, tapi titik ini sebagai penanda untuk ngepaske perulangan motif. Teken ya, yang di pojok. Tapi ada satu lagi penitis. Nah, kalau ada penitis itu berarti ada dua canting cap, yaitu ada canting lowongannya, ada canting tembokannya. Nah, ini
ini cantik cap itu kan macam-macam juga. Nah, salah satu penanda itu tadi itu batik cap, ada teken, ada penitis. Mungkin bisa ditunjukkan langsung ke batiknya, Gus Uni, Pak, supaya Yang lebih cap- mudah dipahami. Nah, ini satu lagi juga ini saya sampaikan. Ada teken yang disamunkan apa ya? Dikamuflase, Disamarkan. samarkan. Jadi ada teken yang sekaligus itu menjadi motif. Jadi ada titik, tapi sengaja itu nanti tah itu dibuat motif bunga atau apa yang di tengah itu ada yang Baik. ya. Perlu saya ini Pak, menika wonten contohnya? Terus Ya, ini ini Pak Jono, Cak. nggih. Monggo, Pak. Ya. Karena ujinya visual organolet dilihat. Nah, dari tanda-tanda itu tapi harus dilihat. Ulang motif ya. Mungkin lebih panjang lagi. Ini kalau kita lihat, nah ini banyak ya. Salah satu tanda gacap ngetap hasil tap-tapan itu kan dipengaruhi tekanan juga. Kangenan ngetap, panasnya lilin, peralatan itu, peralatan bahkan panas lilin itu juga ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang bisa saja ngecapnya nggak tepat persis, akhirnya ngalen. Ngalen itu ada jarak. Oh, ada jarak. Jadi selang. Jadi nggak pas tapi selang. Tidak Jarak tidak presisi ya, Pak ya. tidak presisi. Tidak presisi. Itu. Nah, itu ciri-ciri penanda canting cap. Baik, matur nuwun. Mungkin ada tambahan dari Pak Jono, monggo Pak. Kita bisa Yang sambil mendengar jalan nanti. nggih supaya Batik tulis itu batik orang membatik tulis itu kan menggores ya, menggores dengan tangan, alatnya canting tulis. Itu pasti ada batas ketika awal sampai ujung ini kan berhenti. Lah sambungan misalnya ngelowong nih, buat bunga, goresan pertama, misalnya cuma sampai batas sekian senti gitu ya. Sambungan ini nanti kalau yang ahli itu bisa nggak kelihatan, tapi nanti yang belum ahli itu ada kelihatan sambungan goresan nyambung. Lah goresan sambung ini kadang kala dengan perulangan itu tidak sama. Ada yang goresannya bisa 12 cm misalnya, sambung lagi. Ada yang goresannya cuma 7 cm pendek, sambung lagi. Nah, itu ciri-ciri batik tulis. Nah, jadi ada tapi- unsur humannya di situ ya Pak ya. Iya. Ada salah-salahnya gitu itu. Pak ya. Kalau dibedakan dengan yang print tadi ya, salah satunya itu kalau print tidak tembus warnanya. Baik. Karena kalau batik sistem celup kan semua zat warna masuk ke serat, depan belakang sama. Nah, cuman kalau batikan tulis itu kalau nggak tembus ya sama aja, ada yang nanti kerembesan warna juga. Makanya ada istilah nerusi. Jadi setelah ngelowong ngengkreng itu terus diterusi supaya bolak-balik sama, karena nanti diharapkan yang kelowongan itu tetap putih. Mungkin bisa dibalik nun sewu Gitu. Mbak. Nah, kalau batik tulis kita bisa melihat bahwa depan, muka atau belakang hampir sama karena ada proses nerusi. Dicanting bolak-balik. Ya, Sementara yang printing Nah. tadi ya Pak ya, dibalik putih. ya, termasuk pecahan. Oke.
memang yang diharapkan itu putih benar ya. Ketika kena lilin itu yang diharapkan warna tidak masuk ya, kalau putih tetap putih gitu. Tapi ya ini kan terpengaruh dari kualitas lilin juga. Ada yang ketika dicelup itu ada yang pecah malamnya. Lah yang seperti ini misalnya ada batik remuan tuh. Betul. Batik Batik Wonogiri Wonogiri. banyak lah batik remuan ya. Batik remuan itu kan sengaja dipecah. Kesengajaan dipecah batik remuan meskipun motifnya sama pasti beda. Dengan yang tidak Jarak, sengaja iya, pecah, Pak. iya. Baik. Jarak itu pasti beda. Kalau printing pasti sama. Jaraknya itu pasti sama karena dia pakai screen yang sama. Tinggal dia berapa warna, kalau 5 warna berarti ada 5 screen gitu. Cuman kalau pecahan pasti sama. Tempatnya pasti sama. Cuman kalau remuan yang batik diremuk itu pasti remuannya beda. Dan ketegasan warna yang masuk juga beda. Antara yang di print sama yang tidak di print, memang lilin gitu. Gitu. Jadi itu beberapa penanda-penanda kalau dilihat memang kalau di lab pakai mikroskop itu seperti yang bergerigi tadi. Bergerigi itu karena efek dari ini yang screen ya, yang screen yang sablon. Di garis-garis tepi klowong bisa blok warna. Tepinya itu kalau diperbesar itu kelihatan bergerigi. Bergeriginya karena ini pori-pori screen. Karena pori-pori screen kan bentuknya ngotak kecil-kecil gitu. Tinggal mesh-nya ukuran pori-porinya. Itu. Seperti itu. Itu beberapa ciri untuk mendeteksi itu batik asli atau bukan, baik tulis, cap maupun kombinasi. Baik. Ada tambahan Pak Jiono? Baik, monggo Pak Jiono, mungkin ada tambahan. Mohon maaf Bapak dan Ibu, sampai dengan di sini apakah ada yang bertanya? Monggo. Apakah cukup membantu sejauh ini? Kita simak saja. Oh, Bu Sani. Om belum, monggo. Pak Jiono, silahkan. Mbok Menawi ada tambahan. Terima kasih. Sedikit kami menambah, tadi ada pertanyaan pertama kali dari Pak Hari. Ini menyebutkan yang saya pakai itu adalah, kalau Pak Hari menyatakan ini namanya apa, belum memberikan nama ya, tetapi katanya itu prosesnya sebagian di print, nah sebagian di batik. Kita kembali ke ininya Pak, standarnya. Apabila ada unsur pewarnaan tidak menggunakan zat perintang warna, di situ adalah tidak termasuk batik Pak. Maaf, walaupun salah satu unsurnya saja itu di print misalnya, itu terpaksa karena kita merujuk dari SNI-nya, ini adalah bahasa hukum, berarti tidak diakui sebagai batik. Nah kalau kain itu sebagian bukan batik, berarti kan semuanya ikut bukan batik Pak. Jadi kategorinya begitu. Terus Pak Mahasiswa, jadi kesepakatan kita dulu seperti Pak Apip, saya juga ikut, itu adalah demikian. Dan untuk menegaskan tadi tentang batik dan yang bergerigi karena seperti streaming itu Pak, secara teknis itu teman-teman untuk paling mudah. Tadi disebutkan oleh Pak Mahasiswa bahwa tepi garis daripada sablon atau print itu bergerigi karena satu ya, itu dengan catatan kalau kita menggunakan flat screen print itu akan kelihatan sekali. Karena apakah apa? Ada contohnya Pak? Ya. Adakah contohnya? Nun sewu? Itu harus pakai kaca pembesar. Maaf, teman-teman pakai kaca pembesar. Jadi dijelaskan saja ya, monggo. Ya, itu karena screen itu adalah seperti kasa atau seperti saringan anyaman gitu, sehingga penutupannya itu tidak bisa
tidak bisa memotong daripada anyaman itu, sehingga bentuk garis itu nanti akan mengikuti ritme seperti kita kalau kita membuat kristik. Jadi kotak-kotak disusun gitu, ya. Baik. Nah, sehingga akan terjadi pembentukan perintangan warnanya itu adalah bergerigi, itu seperti itu. Baik. Tetapi untuk memperjelas daripada tadi ada pecahan yang selalu berulang sama, ini ada beberapa contoh yang bisa diperlihatkan. Tadi yang paling mudah itu adalah ini sepintas. Kalau dari bahan itu orang bisa yang tidak ngerti batik, ya, yang tidak ngerti batik ini adalah dianggap batik. Tetapi kalau kita sudah melihat tanda-tanda tadi yang disebutkan, sebagai contoh, tadi ada pecahan yang berulang sama. Ini diamati kalau perlu dekat. Di sini kalau ada bentukan seperti ini, kemudian itu pecahannya sama persis. Dan saya pegangkan Pak Mike, monggo. Pecahannya sama persis. Karena ini disusun pada waktu kita menyusun motifnya, ini hanya di-repeat aja, jadi dipindah-pindah. Bahkan ini yang istilahnya terminanya dibalik, itu pun akan mempunyai pecahan yang persis. Bagi contoh ini, yang di sini akan sama terus. Ini sama dengan sebelah sini, karena ini merupakan simetri, ya, simetris. Itu adalah salah satu ciri daripada hasil print, itu adalah seperti itu. Ini maunya dia mengelabui kita. Ini menggunakan kain katun, tetapi jejaknya tetap kelihatan. Belum lagi kalau secara detail nanti ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Ciri-ciri daripada print, salah satunya itu ada yang aneh. Yang aneh contohnya itu adalah membuat sabut, tetapi biasanya kalau sabut itu kita buat dari merintangi warna dengan malap. Tetapi itu justru sabutnya berwarna. Ada saya contohnya. Jadi aneh. Nun sewu Pak, saya potong sebentar. Mohon maaf, ada ini informasi untuk mobil dengan plat B1250JGY, kemudian AB1038DC, AB1201LFI, AB1754UA. Mohon untuk memindahkan kendaraan dari SMP 16 karena sedang ada produksi film. Matur nuwun. Monggo, sambut. Dilanjut kembali. Silakan, karena ini pecahan kecil-kecil sekali, kalau kurang kuat maju untuk Bapak dan Ibu, kita ada game untuk menebak apakah itu batik asli, batik cap ataupun batik printing, dan bahkan ada hadiahnya. Monggo, kami persilahkan setelah kita berguru, sebentar lagi akan dites. Bu Indri sudah menyediakan hadiahnya. Ada hadiah kira-kira untuk 5 ya Mbak? Atau 3 ya? Pokoknya ada 3 pemenang nanti untuk menebak apakah hasil belajar kita hari ini kurang lebih masuk dan dipahami. Baik Pak Ciono, monggo dilanjut. Nah ini Pak Ciono, batik-batik ini pengurus tidak boleh ikut, mohon ditebak. Niko nomor 1, tengah 2, kemudian paling ujung Bu Indri nomor 3. Diberikan alasannya nanti menebak apa itu alasannya. Nah ini soal dari Pak Ciono, di mana atau manakah batik ini yang tulis, kemudian yang cap, dan kemudian yang printing.
beserta alasannya. Alasan singkat tidak apa-apa. Hadiah sudah menunggu. Silakan. Oh, boleh maju, boleh dipegang, boleh dijelaskan. Bu Sita, monggo. Bu Hani pasti paham. Oke, Mbak Santi nih, ada generasi Gen Z nih. Baik, kesempatan Gen Z dulu yang menentukan. Nggih, sebentar ya, antri setunggal-setunggal. Selamat pagi. Sebentar Mbak Santi, sebentar Iya. ada kontestan nomor 1 dulu. Silakan, ini Ibu dulu aja. Baik Bu, monggo. Kalau yang ini sepintas sekilas udah jelas ya. Ini printing. Kalau memang untuk cap sama itu lebih sulit untuk membedakannya. Ini lembut sekali, tapi Mohon Pak kelihatannya Jono, ini Pak yang- Afif dan Pak Siswa mangke menjadi jurinya aja. Mereka kontestan yang pertama, itu jadi yang printing, langsung printing itu cap dan tulis tulis, yang mana? ini yang cap. Oke, tulis yang tengah, Ya, kemudian printing yang tekstil bermotif batik, ya yang tekstil hijau. yang menjiplak batik, Yang hijau. yang Bu Indri, Mbak Indri, kemudian ya. sisanya. Ini cap. Oke, ini kontestan nomor 1 dengan atas nama siapa? Buaan. Ibu Aan. Baik, Mbak Santi, kita simpan dulu. Tepuk tangan untuk Bu Aan. Terima kasih Mbak Elo. Salam kenal semua Ibu. Printing jelas. Maju Mbak, monggo. Oh, iya, oke ya. Silakan. Terima kasih. Ya. Ini printing jelas. Oke. Ini tulis kalau menurut saya sih. Ini cap. Karena kemungkinan. Tapi ini kayak kemungkinan cap tulis ya. Jadi ada capnya, ada tulisnya. Mungkin. Oke, jadi pertimbangan Jadi- Bapak juri, monggo. Jadi kalau ini tuh kalau menurut saya jelas tulis ya. Karena tidak sesempurna itu untuk dibuat dengan cap. Oke, kita Ya. sampai pada konklusi. Silahkan ditentukan tulis yang mana, cap yang mana, Tulis, dan printing mana. cap dan printing. Oke, atas nama Mbak Santi, tulis, cap, Tulis dan printing. Tepuk tangan semuanya, Bapak dan Ibu. Monggo, silahkan. Bu Indri, kalau bener lah semua, berarti hadiahnya semua. Setunggal malih, monggo Bu, silahkan. Boleh Mau izin, saya Putri Iriani. Baik, Putri. Ini saya belum megang loh, ini saya dari jauh aja. Megang juga boleh. Mudah-mudahan bener gitu loh. Yang paling ujung jelas tuh printing, yang tengah cap Ujung dan mana, Bu? ujung sana. Oke. Terus ini cap dan ini tulis kalau saya. Tapi saya belum megang. Monggo. Sik. Tapi kayak tulis semua ini. Mirip semua, Kombinasi Bu. ya. Jadi susah ya, Bu, yang menentukannya ya. Agak susah. Tapi dari sini ini kayaknya sama ya. Ininya berarti ini yang cap, ini yang tulis. Mudah-mudahan benar. Bismillah. Matur Baik, suwun. matur nuwun. Berarti tadi jawabannya mohon maaf, Bu, dari mulai Bu Indri, cap, printing, cap, tulis. Tepuk tangan semuanya. Cukup. Nah, sekarang kita mendengarkan keterangan dari Pak Juri. Kenapa itu disebut tulis, kenapa disebut printing, dan kenapa disebut cap. Pak Afif dulu. Monggo. Ya, matur nuwun. Yang ini mungkin apa namanya, seperti tadi saya katakan ya, rohnya itu nggak ada. Padahal printingnya ini printing kelas 1. Itu bolak-balik yang sama. Dan kain morinya juga kain mori yang halus. Ini bolak-balik sama. Teknologi printingnya itu bagus. Dan printing kain ini harganya sudah 500.000. Jadi memang sengaja saya saya contohkan
printing yang sempurna. Nah, kenapa mungkin iya sempurna menipunya? Kenapa mungkin ini kok jadi hafal? Karena di sini nih rohnya itu nggak ada. Ya, saya nggak mengatakan ini kaku, ini buketan bagus kok. Ya, cuman ya berarti Bapak Ibu semuanya sudah mulai mendalami tentang sebuah kain batik. Tipsnya Ya. Pak Afif, kalau kita nyimak ya, Pak Afif kan punya jam terbang yang tinggi, yang besar gitu ya. Nah, paling mendasar buat teman-teman yang pemula nih Pak. Kan tadi Pak Afif, wah ada rohnya Nah, lah, ini ada perfect, rohnya. sempurna. Oke, secara teknis Pak? Secara teknis sempurna, tidak ada cacatnya. Oke. Ya, maka dari itu kalau fashion show kelamaan yang digulai cacate. Nah, barang kalau sempurna, terlalu sempurna, kuwi pasti nek wedok terlalu sempurna, aku mesti apa jenis operasi. Palsu. Nah, ini terlalu perfect ya. Dari pinggirnya nggak ada cacat sama sekali. Ya, kalau diteliti ini sempurna. Cuman di sini rohnya ini nggak keluar. Memang perlu jam terbang yang tinggi ya. Nah, sekarang ini dengan ini memang sengaja kita kasih latarnya. Nah, ini terdapat pengulaman dalam motif latar ini. Ini kalau di sawang-sawang ini ada garis Ada yang rapotnya otak. ya Pak Ya, ya. ada rapotnya yang otak. Cuman kadang orang nggak berpikir ke situ. Beras putih kok ape halus cuman gitu. Nah, sebenarnya terasa garisnya. ya. Terus ini ada ngangklu ke sini bunga dan ini ada bunga ngangklu. Ini kalau dihitung titiknya ini sama. Kupu-kupunya ini menghadapnya sih boleh berbeda, tapi jumlah titiknya pengulangan ini sama. Oke. Ya. Jadi ini cap ya Pak? Nah, ini cap. Baik. Oke. Nah, ini banyak juga terjadi pengulangan. Tapi kalau dilihat diteliti, jumlah titiknya itu berbeda komposisinya. Oke. Dengan jumlah juga yang berbeda. Latarnya juga antara bunga ini dengan mengulang bunga ini ada longnya. Ini longnya ini juga akan berbeda. Yang satu agak belok ke sana, satu agak belok ke sini. Oke. Ya. Baik. Jadi pengulangan-pengulangan yang jumlahnya berbeda, bentuknya berbeda agak sedikit, ini menandakan ini batik tulis. Nah, pengulangan yang mendekati atau sempurna dan terdapat kesamaan-kesamaan jumlah titik dan lain sebagainya, atau yang sambungan tadi nampak, itu Rapotnya. menandakan bahwa ini adalah Cap. Itu Baik. mungkin secara kasat mata. Karena saya katakan kalau mau melihat dari bolak-baliknya, cap zaman dulu itu bolak-balik. Batik tulis zaman dulu juga bolak-balik. Printing yang modern sekarang juga sudah bolak-balik. Jadi Baik. memang ini sengaja kami tampilkan batik yang menyerupai tapi tidak sama. Baik, maturun. Tepuk Ya. tangan Bapak dan Ibu semuanya. Jadi jawabannya adalah printing, tulis, dan cap. Siapa tadi yang benar? Maturun. Maaf Mbak, sebentar. Sekarang kita mau mendengarkan versi dari Pak Jiono. Tips untuk mengetahui Pak Jiono dan Pak Siswa. Monggo mungkin secara singkat. Kalau tadi tipsnya dari Pak Afif, kalau dari Pak Jiono paling mudah ini tadi ketiga kain ini apanya Pak? Monggo Pak silahkan. Kalau Pak Jono jadi peserta ini tadi kontestan Pak, untuk mengetahui bahwa ini adalah printing, ini adalah tulis, dan ini adalah cap. Satu, itu gurunya sama. Saya dengan Pak Afif. Jadi coba dipastikan. Baik. Satu. Tetapi Pak Afif punya primbonnya. Sehingga kalau saya diperlukan waktu yang lama, karena saya tidak pegang primbonnya. Pak Afif pegang primbonnya karena ini koleksi Pak Afif, jadi tahu betul. Oke, baik. Tapi akan ketemu. Maaf, saya juga pernah mengerjakan printing kurang lebih selama 8 tahun. Baik. Ya, sehingga Apa itu Pak jejaknya daripada tadi itu yang saya sebutkan itu untuk cap bagaimana, untuk tulis bagaimana, dan yang bukan batik atau yang printing itu tidak ada jejak malam panasnya, itu akan kelihatan. Baik. Nah, baik itu nanti itu tadi kalau Pak Afif mengatakan itu titik-titiknya itu sebenarnya kalau kita ngomong titiknya berbeda jumlahnya. Baik. Jadi udah mulai detail Pak ya. Mungkin Mbak Bu Indri ada lagi? Ya.
Setunggal malih. Monggo. Nah, ada satu lagi. Kita simpan. Tadi pemenangnya tenang, semuanya akan dapat hadiah ya Pak ya. Kita akan ke langkah selanjutnya. Wah, ini yang model Jogjan. Kalau tadi teman-teman atau Bapak dan Ibu melihat versi pesisiran, sekarang kita versi Keraton Jogja yang didominasi oleh latar putih. Sangat mirip sekali, tetapi ini adalah serupa tapi tak sama. Monggo, mungkin sebelah sini ada yang mau uji nyali, menentukan atau bisa mendeteksi tulis, cap, dan printing. Salah tidak apa-apa, tetap dapat hadiah. Monggo, dengan Ibu siapa? Belum dinyalakan. Mbak Angel mau coba? Ayo monggo, generasi muda juga bisa. Bismillah. Pasti bisa. Monggo. Nama Wisnu. Baik, Bismillah, Wisnu. nyoba. Cuman nggak tahu alasannya apa. Baik, Tapi dari ujung sana itu printing, baik. yang ini cat, yang tengah tulis. Baik, printing, kemudian cap, tulis, dan cap. Monggo, Iya. Pak. Alasannya semampunya, monggo. Kalau Pemahamannya atau dilihat instingnya. itu udah kelihatan kalau printing. Kelihatan ini- tuh kok bisa kelihatan itu bagaimana? Warnanya. Oke, warnanya. Kalau ini asli tulis itu pasti. Soalnya kagungan ibu juga semuanya kayak gini. Oke, berdasarkan pengalaman. Kalau Oke. ini nebak aja di antara 3 kan tulis, cap, sama Oh, jadi sisanya Ya, itu ya. sisanya. Oke. Jadi ini kayak ujian kalau ada tersisa 2. Jem nih kok Pak. Alasannya itu tadi Pak karena ada pengalaman lihat koleksi Ibu, kemudian dilihat sekilas kagungan ibu kayak warnanya. gini-gini saya. Karena bisa menentukan 2, jadi sisanya itu tinggal jawaban yang salahnya gitu loh Pak. Maaf ya, Baik, maaf. matur nuwun. Mungkin ada lagi bapak-bapak Ya, dong. terima Coba kasih. bapak-bapak. Saya pengen mendengar pasti bapak-bapak. Wah, monggo Pak. Silahkan Pak, monggo Pak. Pak Handoyo, Pak Handoko, Pak Handoyo, Pak. Oh, monggo Pak, monggo Pak. Loh, kan menebak loh, menebak. Oh, enggak boleh. Monggo, silakan. Siap. Oh, non sewu Pak. Sebentar ya Pak, sebentar ya Pak ya. Iya, Sebentar Pak. saya ngelihat dari jauh dan menebak yang ini printing, Baik, itu printing. asli, itu cap. Alasannya karena ini sangat rapi, sama gitu. Polanya sama gitu. Jadi kayaknya apa ya? Kayak di print gitu loh. Kayak kita Oke. kalau ngeprint kan biasanya KTP Sempurna. kan sama gitu. KTP. Iya. Kalau itu, nah kalau ini seperti asli ya karena dari warnanya itu udah ada yang beda, terus buletannya itu juga tidak sama, ada yang agak kecil, ada yang agak gede gitu. Oke. Ya. Terus yang sana itu, nah itu sama persis, buletannya sama, kayak kalau kita ngecap sablon itu, nah seperti itu kesan saya. Gitu. Baik, jadi jawabannya printing, tengahnya tulis. Asli, ya tulis baru sana. Baik, terima kasih tepuk tangan Bapak dan Ibu. Mari kita mendengarkan review dari Bapak-bapak. Silahkan Pak. J. Non ngapunten iki. Menika kula tebak nggih. Baik. Menika cat, menika tulis, menika printing. Weh, tepuk tangan. Menika- Alasannya Pak. Alasan niku kan setiap pengalaman dari sejak 20 tahunan mengenal batik nggih. Waduh. Nah, itu saya mendeteksi ini ya. Pengintaian terus. Wah, itu bahwa yang itu ada yang asli ada ya. Yang tadi yang cap printing tulis. Nah, ini tuh yang dipakai untuk yang menikah kan di dalam ya, yang Bagaimana Pak? yang di dalam yang di keraton yang menikah aja. Oh, menikah Ah. apa? Parang barong Ceplok burjo. menikah kan yang biasanya yang di Oke, matur nuwun Iya, tepuk iya. tangan Bapak dan Iya, Ibu semuanya. Jadinya Pak, jadi jawabannya jawabannya menikah tadi cap
printing tulis. Balik. Tulis printing. Tepuk Ah, tangan Bapak dan Ye. Ibu semuanya. Ye. Dapat hadiah. Monggo Pak Juri, bagaimana apakah keterangan dari kontestan benar Pak Siswo? Gantian monggo. Jangan-jangan Pak Siswo salah ini. Bisa jadi salah ya. Karena Jangan grogi. kalau pengujian di lab itu waktunya tidak singkat ini. Tidak sesingkat ini. Tadi sudah saya sampaikan, mendeteksi kalau di lab menguji itu prinsipnya sama. Organoleptik itu karena ini tampak visual ya, yang dilihat ya semua baik warna, baik bentuk motif itu harus dilihat semua. Kesamaan perbedaannya nanti itu untuk menarik sih. Prinsipnya itu. Jadi kalau bau kan berarti cium ya, karena memang ada uji bau. Cuman persoalannya uji bau ya. Uji bau kalau itu misalnya di print terus dikombinasi, berarti parfum itu kan malam. masuk lorotan juga. Nah, bau-bau lilin juga pasti ada. Itu. Baik Pak, jawaban Pak Siswo coba. Bener nggak ya? Meragukan ini kayak Iya, Pak Siswo. saya belum melihat detail ya. Waduh. Tapi ini dari sisi bahan baku kain saja. Baik. Ada pengaruh nggak lilin itu ke kain? Yang putih bersih mana? Itu nggak kena lilin kan? Oke. Itu pertama ya nggak kena. Yang putih bersih tidak Padahal kena. harapannya juga sebenarnya di batik loh. Harapannya di batik ya kalau itu ya putih bersih seperti ini. Harapannya kan gitu ya. Cuman kalau dari sisi itu tadi sudah kelihatan ini paling putih bersih, ini berarti nggak kena Malam. lilin, nggak kena malam. Ini sudah pasti putihnya putih kain. Itu meskipun ini cenderung putih, kalau dibanding ini lebih putih ini. Ya. Itu yang belum itu baru melihat dari posisi kain yang kena lilin ya. Baru kita melihat detail-detailnya, misalnya nih pelinjon ya. Ukuran itu gini ya, jangan pakai. Kalau akademisi, keilmiahan, keilmuan itu tidak boleh pakai sugesti. Seperti tadi masnya yang 20 tahun tadi pilihan gede, iya boleh lah, karena memang ilmu pengetahuan itu berangkat dari pengalaman banyak naik menjadi pengetahuan, dan itu sebenarnya ada objektivitas. Ya objeknya ini yang harus dilihat. Sama di pengujian seperti itu, objektivitas. Meskipun objektivitas itu karena pengujinya banyak tenaga ahli, itu nanti dirangkum. Pertama itu dilihat gimana, langsung atau langsung ya? Sudah pasti ya. Ini melinjon nih. Jarak ukuran garis-garis ini saya maksud ya. Alat ukurnya apa? Ya penggaris. Diukur itu jarak ini. Kecenderungan tulis itu pasti nanti ada kecenderungan perbedaan jarak ukuran. Ya. Meskipun panasnya lilin bisa jadi sama, tapi tangan ini ya pas ngantuk gitu, pas nyambung atau pas kelupaan panasin lagi ya. Ini cap sama, kalau jarak ukuran sama aja pakai penggaris, tapi kecenderungannya kalau cap relatif sama. Cuman ini ada beberapa
yang saya sampaikan tadi, salah satu canting cap penandanya itu kan ada teken, ada penitis, itu kalau canting pelawang, canting besar. Nanti dilihat apakah ini teken, apakah penitis gitu ya. Nanti dilihat. Tapi kalau dilihat dari jarak saja, ini kan kecenderungan relatif sama. Belum lagi kita menghitung isan-isannya. Isan-isan itu kan macam-macam ya, tinggal kreativitas si pencipta. Bisa cecek, bisa ukur, dan seterusnya. Kalau cap, isan-isan juga pasti sama. Relatif kecenderungan sama, jarak, ukuran, dan itu. Cap. Siap. Berarti teman-teman, bagaimana Pak Siswo? Yang ngoleksi Pak Abed juga. Jadi jawaban dari Pak Siswo, monggo Pak disebutkan mana yang printing, mana yang tulis, mana yang cap. Printing, Printing, tulis, cap. yeay, siapa yang benar? Matur nuwun semuanya. Jadi semoga setelah ini kita semua, monggo Pak, door prize-nya, Bapak dan Ibu, semoga setelah hari ini paling tidak kita bisa menentukan hal-hal paling mendasar untuk mengetahui, non sewu Bu Sita? Oke, bahwa ada beberapa tips yang bisa kita pegang untuk mengetahui bahwa batik asli atau tidak asli. Dan saya dapat satu yang dari Pak Afif hari ini, bahwa batik yang asli itu punya nyawa. Walaupun istilah nyawa ini bisa jadi juga membutuhkan jam terbang ya. Tetapi batik itu penanda zaman, batik itu punya cerita atau nyawanya yang bisa jadi tidak ditemukan pada materi printing. Jadi tadi juga disebutkan Pak Siswo sama Pak Jiono, begitu tinggi siasat atau trik untuk mengelabui kita semua bahwa batik itu bisa jadi bukan batik, tetapi mungkin bisa jadi salah satu pegangan buat kita semua. Nomor satu adalah kita mengkampanyekan suka dengan batik yang asli, karena saya pernah Pak, kami dalam satu FGD juga mendengarkan paparan dari Departemen Industri juga Pak, itu juga punya jadwal melestarikan batik asli, tetapi perusahaan tekstil bermotif batik juga perlu dilindungi karena ada banyak kepentingan. Jadi saya setuju dengan yang disampaikan Pak Afif, kita ya tidak anti printing, tetapi setidaknya kita paham dan kita kata beliau Pak Jiono, setidaknya juga perusahaan ataupun pengusaha batik yang tidak memproduksi batik asli itu harus menyebutkan bahwa ini adalah tekstil bermotif batik. Apabila itu tidak juga ada, kunci satu-satunya adalah kita sangat getol atau sangat semangat dalam mengkampanyekan secara mandiri bahwa batik yang asli itu penting. Matur nuwun, sebentar sebelum saya tutup, ada komen atau ada tambahan dari Bu Sita. Silahkan. Pertama terima kasih atas edukasi kali ini, itu luar biasa dan sangat penting buat kita semuanya. Tadi bersamaan, karena saya arsitek, bersamaan di WA Group saya itu kita juga diskusi tentang bangunan heritage ya. Itu juga bagaimana untuk membangun baru dan sebagainya itu harus seperti apa. Nah saya bilang ini menarik, ada edukasi yang dilakukan untuk batik. Bagaimana yang disebut batik cap, tulis, dan yang tekstil tadi. Tapi terlepas dari itu semua, sebenarnya kita itu pada satu level yang berbincang soal kualitas. Dan kualitas itu juga ada hubungannya dengan designation atau penetapan yang sudah dilakukan oleh dunia, World Craft Council maupun UNESCO untuk batik di sini. Dan itu bisa dicabut. Seperti kalau World Heritage Sites itu juga dicabut kalau kita tidak mampu mengelolanya.
Jadi kalau nanti yang printing itu semakin banyak dan para maestro-maestro kita justru malah jatuh atau tidak tumbuh lagi dan batik tulis maupun cat tidak bisa kita dapatkan, wah itu bisa dicabut itu semua designation itu. Nah, jadi artinya kan kita harus siap untuk mengawal. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini saya tuh mumpung ada anak-anak muda, kalau setiap kali itu dikatakan batik terlalu mahal misalnya, itu saya selalu menyarankan sekarang jadikanlah desainer-desainer yang inovatif. Artinya satu batik cap misalnya itu bisa dibagi untuk 4 atau 5 orang, kemudian pakai polosan, satunya untuk kerahnya, satunya untuk lengannya, satunya untuk sakunya. Batik itu kan tidak harus seluruhnya itu batik, ya. Jadi sambil mempromosikan ini loh, kami tuh pakai cap maupun tulis. Nah, ada satu international folk art market, satu-satunya pasar folk art di dunia, yaitu di Santa Fe. Itu semua adalah pasar untuk karya rakyat yang buatan tangan. Dari 2.000 orang yang mendaftar hanya diterima 150. Dan di situ adalah untuk sustainable development, dan kita orang-orang yang belanja karya tangan itu sudah berpikir di hatinya adalah sambil memberikan penghargaan kepada para perempuan, sehingga saya membayar itu termasuk membayar untuk penghargaan perempuan plus lingkungan hidup. Nah, jadi beyond itu tuh ada semua yang mungkin perlu juga diedukasikan kepada publik. Terutama lagi-lagi Jogja itu world class. Kalau tidak nanti kita dicabut. Terima kasih. Ini pasti kita garis bawahi teman-teman. Matur nuwun Bu Zita, boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih, akhirnya kita di penghujung acara karena semata-mata juga. Bagaimana Bu? Nje, monggo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya dari Batik Canting Mas. Kebetulan kami produksi batik. Ada kekhawatiran dan juga keprihatinan untuk saat ini karena untuk anak-anak muda itu kurang memperhatikan dan menghargai batik. Kebetulan kami itu memang usaha di bidang batik dan khususnya untuk motif-motif untuk pengantin Yogyakarta itu. Baik. Kami yang di sini prihatinnya itu gini. Mereka kebayanya itu yang mahal-mahal puluhan juta, tapi batiknya printing yang kombinasi gitu. Baik. Padahal ya paling enggak 2-3 kali lipat memang harganya ya. Tapi ya itu kurang menghargai batik dan bagaimana untuk ini PR bagi kita ya, bagaimana menanamkan para anak-anak muda untuk lebih menghargai batik. Jangan dilihat dari harganya, tapi memang itu tadi rohnya yang ada di situ, karena untuk pengantin itu ya satu kali seumur hidup ya. Nah, ini itu bisa kita simpan, bisa kita Terima kasih Bu. Demikian aja. Matur nuwun, tepuk tangan Bapak dan Ibu semuanya. Bu, tidak semuanya generasi muda insya Allah seperti itu, karena buktinya salah satunya mungkin nun sewu Pak Afif, saya derek promo. Jadi mulai hari ini saya berkolaborasi dengan Sekar Jagad dan juga dengan komunitas arsitektur yang jadi para anak didiknya Bu Sita, jadi arsitek-arsitek di Koda itu Bu. Kami mulai hari ini mengadakan pameran batik roadshow bersama kereta api. Jadi Bapak dan Ibu monggo, ini sebuah bagi kami sebuah kemajuan besar bagaimana menembus BUMN itu mau ikut serta dalam kampanye batik. Jadi kami punya tema menelisik batik merawat riwayat. Kami menceritakan bagaimana zaman dahulu stasiun pertama di Semarang menuju ke Folkestone London itu adalah Jogja dan Solo. Batik-batiknya kami pamerkan mulai hari ini hingga tanggal 31 di stasiun Tugu Yogyakarta. Monggo Bapak dan Ibu semua, sudah dikurasi oleh Sekar Jagad dan juga
ditangani displaynya oleh para arsitektur komunitas Koda dari anak didiknya Bu Sita dan berkolaborasi dengan kami di Lawasan Batik. Matur nuwun. Tidak lupa para pembicara narasumber kita hari ini, Pak Jiono, Pak Masiswo, dan Pak Afif. Terima kasih. Matur nuwun. Saya Elok Setiawardani dari Lawasan Batik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi tanpa batas, you know who I am. Notasi berotasi, tele